Halo semuanya, welcome back to Crime Lens. Gue Salman, dan hari ini kita bakal ngebahas kisah cinta yang berakhir tragis buat seorang perempuan muda bernama Indriana Dewi Eka Saputri. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemani Mutia dan Melanie. Kita bertiga akan mengulik kronologi dan fakta-fakta di balik kasus ini. Kasus ini tuh bisa dibilang gila banget. Bayangin aja, semuanya bermula dari rasa cemburu yang berubah jadi niat buat ngebunuh. Dan yang makin bikin gila, salah satu pelakunya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah calon anggota legislatif. Inilah kisah cinta, kekuasaan, dan pembunuhan. Jadi, kasus ini berawal dari Minggu pagi, tanggal 25 Februari 2024. Ada seorang warga lagi sepedahan di daerah Banjar, Jawa Barat. Kita sebut aja namanya Imam. Pas dia lewat dekat Tugu Gajah, dia nyium bau busuk dari arah jurang. Dia penasaran, lalu dia samperin. Pas dicek, ternyata dia menemukan mayat perempuan dibungkus spray. Setelah itu, Imam langsung panik, lapor ke warga sekitar, dan akhirnya diteruskan ke polisi. Begitu polisi datang, jasad dievakuasi dan diidentifikasi. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata bernama Indriana Dewi yang berumur 24 tahun, warga Cipinang, asal Jakarta Timur. Tubuhnya sudah mulai membusuk dan hasil autopsi menyatakan dia sudah meninggal lebih dari 3 hari. Barang bukti yang ditemukan cuma spray, baju hitam, dan celana putih bergaris. Tapi polisi pakai metode scientific crime investigation buat ngelacak identitas dan sidik jari. Dan hasilnya langsung ditemukan siapa pelakunya. Nah, dari penemuan dan hasil investigasi tersebut, diketahui bahwa Indriana itu punya pacar. Namanya itu Didot Alfiansyah. Tapi, ternyata Didot juga memiliki hubungan sama perempuan lain. Namanya Devara Putri Prananda, seorang caleg Partai Garuda. Jadi, udah 7 bulan, Didot ini main dua arah tanpa ketahuan. Masalah itu bermulai waktu Devara tahu kalau Didot masih sering ketemu Indriana. Dia cemburu berat, bahkan sampai bilang ke Didot, Aku gak mau Indriana masih ada di dunia ini. dari kalimat itu aja udah bisa kebayang seberapa gelap pikirannya saat itu. Dan sejak 15 Februari, Devara mulai nyusun rencana pembunuhan. Didot awalnya menolak, tapi karena terus ditekan oleh Devara, akhirnya dia menyerah. Namun, Didot gak punya keberanian untuk membunuh sendiri. Akhirnya, dia menyewa pembunuh bayaran bernama Muhammad Reza yang berumur 22 tahun dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Jadi bisa dibilang mereka ini rencanain semuanya rapi banget. Mulai dari nyewa mobil, pakai plat palsu, pakai sarung tangan 3 lapis, sampai milih jalur tanpa CCTV. Dan di tanggal 20 Februari 2024, Didot ngajak Indriana jalan ke arah puncak. Didot bilang mau refreshing bareng. Tapi ternyata itu perjalanan menuju akhir hidupnya Indriana. Mereka sempat nongkrong di warung kopi di daerah Bukit Pelangi, tepatnya di Bogor. Dari situ, Didot yang menyetir, Indriana duduk di bagian depan, dan Reza duduk di bagian belakang. Sampai di satu titik jalan yang sepi, Didot pura-pura berhenti mau buang air kecil. Tapi sebenarnya dia udah ngasih kode ke Reza, dan begitu Didot keluar, Reza langsung menjerat leher Indriana memakai ikat pinggang. Indriana sempat memberontak, tapi Didot membantu Reza dengan mengunci pintu mobil agar Indriana tidak bisa keluar. Selama 15 menit, dia dicekik sampai nggak bergerak lagi. Setelah yakin korban meninggal, Didot langsung kirim pesan ke Devara bahwa perbuatan kejinya sudah selesai dilakukan. Dan ini yang paling absurd, Devara malah nyamar jadi ojek online, ngirimin sate ke rumah orang tua korban buat bikin alibi seolah-olah dia lagi sibuk kerja. Parahnya lagi, setelah itu, mereka masih sempat memikirkan cara membuang jasadnya. Awalnya mau dibuang ke Laut Pangandaran, tapi mobilnya mogok di Banjar. Akhirnya, mereka terpaksa membawa mobil tersebut ke bengkel. Dan selama mobil sedang dibenarkan, mereka meninggalkan jasad korban di bagasi.
Ketika bau busuk mulai menyebar dan montir bengkel bertanya, mereka beralibi bahwa itu bau yang berasal dari ikan mentah. Pas di tengah malam, Reza bawa mayat Indriana ke dekat bengkel yang jaraknya cuma 100 meter dari situ. Dan mereka pikir perbuatan itu gak bakal diketahui oleh siapapun. Setelah itu, mereka malah makin sembrono. Semua barang korban dijual, mulai dari tas, jam Rolex, hingga perhiasan. Totalnya sekitar 68 juta rupiah. Didot dapat bagian yang paling banyak. Setelah itu, mereka kabur ke Jakarta dan ngumpet di kos Devara. Untungnya polisi sudah mengetahui gerak-geriknya. Dari hasil tracking HP korban dan sinyal terakhir mobil, polisi mendatangi kos Devara di Jakarta Timur. Didot langsung ditangkap dan Devara menyusul beberapa jam kemudian. Setelah didesak, akhirnya mereka berdua mengakui. Dan dari pengakuan tersebut, Reza akhirnya juga ditangkap di Cirebon. Setelah semua pelaku udah ditangkap, kemudian mereka pun dibawa ke pengadilan. Sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Oktober 2024. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Didot, Devara, dan juga Reza. Hakim bilang, Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Ngeri banget ya, cuman gara-gara cinta segitiga, ada yang kehilangan moral, kehilangan akal sehat, dan parahnya lagi, sampai kehilangan nyawa. dan semua itu cuma buat ego, buat rasa memiliki yang gak masuk akal. Itu dia, kisah nyata yang dingin, tapi benar-benar terjadi. Bisa kita lihat bahwa di balik kata cinta, bisa tersembunyi niat jahat yang bahkan lebih tajam dari pisau. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Crimes Lens. Tetaplah waspada.